Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Sewu Dino sudah premier dan rilis di bioskop-bioskop Indonesia ya teman-teman. Sewu Dino ini adalah salah satu film yang aku tunggu banget. Nah oke, kita langsung review aja ya filmnya Sewu Dino ini seperti apa, dan apakah ini worth it banget untuk kalian tonton sebagai hiburan akhir pekan dan liburan lebaran kita semua. Oke, let's check it out. Di sini aku akan review berdasarkan pendapat aku ya teman-teman. Nah, aku nggak akan menceritakan alur cerita lengkapnya, kalian bisa baca sendiri lebih detail malah di thread di Twitter banyak ya teman-teman. Di sini aku akan lebih menyoroti apakah sebenarnya film ini tuh worth it dan apa sih yang kurang di film ini ketimbang dengan threadnya ataupun versi novelnya. Jujur aku nggak baca ya versi novelnya, cuman kalau threadnya aku baca sedikit-sedikit aja biar nggak terlalu spoiler juga. Nah jadi di sini aku point of view-nya memang netral banget, bukan sebagai pembaca thread fullnya. Beda kalau dengan film KKN di Desa Penari tahun kemarin ya, yang memang aku baca banget threadnya dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya review aku ini agak berbeda dari orang-orang lainnya dan bagaimana kalian menonton film Sewu Dino ini, mohon maaf ya teman-teman, soalnya ini beda banget pandangannya karena menonton film itu subjektif banget bagi orang masing-masing. Oke, jadi intinya sih yang paling aku soroti banget film Sewu Dino ini adalah slow pace atau pasenya itu lambat banget ya di Sewu Dino ini. Dan juga agak cringe banget ya bahasa Jawanya ya teman-teman, kayak dicampur gitu. Sebenarnya oke-oke aja, cuman agak nggak enak aja ya. Mending pilih aja salah satu, Indonesia atau Jawa. Bagi aku yang sudah tinggal di kota-kota Jawa Tengah seperti Solo, Jogja, Semarang dan sebagainya, itu tuh kayak gimana gitu denger bahasa Jawanya, apalagi dituturkan oleh para artis yang memang bukan orang Jawa. Itu ya, itu paling ke highlight banget sih bagi aku. Jujur aku rate film ini tuh kayak 6 out of 10 sih. Masih lebih bisa dinikmati lah daripada KKN di Desa Penari kemarin yang memang kayak jumping lompat-lompat banget ya KKN di Desa Penari kemarin. Persinnya itu agak kurang rapi. Nah cuman di Sewu Dino ini oke lah ya. Jujur aku akui tidak seseram kalau ngebaca threadnya. Itu sudah kayak pakem gitu ya teman-teman. Dimana kalau thread itu pasti lebih detail dan lebih ngeri juga ya. Jadi ketika di compare dengan film Sewu Dino, agak turun nih level kengeriannya. Dan juga sinematografi, pengambilan gambar itu keren ya di film ini ya. Sinematik banget, aku suka. Musik, jump scare, dan bagaimana film ini mempermainkan psikologis kita penonton supaya kena mental banget, menurut aku udah oke walaupun gak sengeri threadnya. Cuman kalau beberapa part scene di Sewu Dino ini tidak sesuai dengan bayangan aku ketika baca threadnya ya teman-teman. Seperti tempat rumah, tempat gubuk, tempat yang ditampilkan di dalam film ini, set-setnya itu ketimbang dengan KKN di Desa Penari kemarin yang lebih bisa menggambarkan apa yang aku pikirkan gitu ya guys. Sehingga film ini tuh menurut aku mungkin untuk sebagian orang ada yang agak bosen juga kali nontonnya ya guys ya. Jadi mungkin ada beberapa orang yang kayaknya nggak suka nih dengan versi genre horor kayak Sewu Dino dan KKN Desa Penari ini. Kalau aku sih masih oke-oke aja dan terhibur ya. Cuma memang kalau kalian perhatikan yang ada di Sewu Dino itu ada sedikit perbedaan ya. Beberapa hal kayak beberapa poin yang nggak sama dengan yang versi thread ataupun novelnya. Mungkin kalian yang memang sudah baca semuanya dan nonton filmnya nanti itu pasti tahu ada beberapa poin yang diutarakan di dalam film ini yang nggak sama atau mungkin hal baru untuk menghindari spoiler juga pastinya ya, yang nggak mirip banget dengan di thread dan juga versi novelnya. Serta Sewu Dino ini kan sequel ya teman-teman, menuntun kita ke judul berikutnya itu Janur Ireng, sehingga memang lebih kompleks Sewu Dino ini ketimbang KKN Desa Penari yang sudah tamat gitu aja. Kenapa aku selalu compare dengan KKN Desa Penari ya, wajar ya, soalnya kan ini semua from all the simple man. Namun menurut aku seharusnya film Sewu Dino ini bisa maksimal banget ya teman-teman menampilkan kehororannya dan membawa kengerian dari threadnya. Beberapa scene, beberapa poin juga itu nggak terlalu detail dijelaskan sehingga masih bias banget dan masih misteri gitu ya guys ya. Jadi banyak hal yang masih ganjel banget ya. Jadi wajib banget nih harus ada sequelnya yaitu Janur Ireng itu. Dan bagi kalian yang mungkin nggak nonton lagi, maaf guys, maksudnya baca threadnya ya. Jadi bagi kalian yang nggak baca threadnya atau nggak baca novelnya dan masih mau nonton Sewu Dino ini, boleh banget ya, kalian masih akan tetap ngalamin best experience-nya banget untuk film horor yang satu ini. Tapi memang pasti kalian akan agak ada bingungnya gitu ya, karena ada beberapa poin yang memang nggak terlalu jelas dan detail banget dijelaskan. Cuman selama film Sewu Dino ini yang nge-trigger banget itu ialah campuran dialek bahasanya itu ya teman-teman ya. Nek Jawa ki nggak Jawa banget
banget, tapi kalau Indonesia ya Indonesia banget. Jadi kayak dicampur-campur gitu. Sebenarnya sih kalau aku boleh saran, pilih aja salah satu bahasa, kemudian nanti kan bisa pakai subtitle tuh. Nah, itu lebih enak sih kedengarannya daripada dialek atau bahasa Jawa dan Indonesianya kayak dicampur aduk gitu, malah jadi agak gimana gitu. Itu sih pendapat pribadi aku ya, nggak tahu deh kalau teman-teman semua. Dan juga yang aku perhatikan di film ini tuh ada karakter bernama Sugi dan Arjo. Nah, memang porsi mereka, bagi kalian yang nggak tahu maybe ya, ini agak spoiler dikit, di filmnya Sewu Dino ini Sugi dan Arjo ini belum terlalu kelihatan nih peran mereka, tapi nanti peran mereka akan lebih banyak dan berpengaruh ke alur cerita Sewu Dino itu sendiri nanti di sequel atau cerita lanjutannya itu Janur Ireng itu guys. Dan satu lagi ya teman-teman, setannya itu kayak kurang ngeri sih, harusnya bisa lebih ngeri lagi ya. But anyway, film Sewu Dino ini udah well presentation banget untuk bagi kalian menemani libur lebaran kita semua ya. Dan juga aku mau rekomendasi nanti ada film horor dari luar negeri, Evil Dead Rise ya teman-teman. Bagi kalian penikmat horor harusnya nonton film Evil Dead Rise ya guys. Dan aku juga mau nge-highlight kalau aku nggak nonton Kanzab ya guys. Kanzab itu aku nggak nonton, jadi aku cuma nonton satu aja, inilah si Sewu Dino ini yang aku review kepada kalian semuanya. Dan nanti tunggu review aku juga ya, ada film Buya Hamka. Ya itu dia teman-teman ya, sekilas review singkat dari aku untuk film Sewu Dino ini. Masih worth it banget untuk kalian tonton di bioskop juga. Dan jangan beranjak dari bioskop, karena akan ada beberapa post credit scene dari film Sewu Dino ini yang akan ngelit kita ke film berikutnya Janur Ireng sesuai dengan sequel-sequel di novel dan threadnya Simple Man. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review dari aku. Kalau misalnya kita beda pendapat nggak apa-apa ya teman-teman, oke-oke aja. Dan juga jangan lupa ya untuk tulis nih pendapat dan review kalian di kolom komentar. Bagi yang sudah nonton film Sewu Dino ini, gimana nih experience kalian dan pendapat kalian tentang film ini? Jujur ya guys ya, boleh banget untuk tulis di kolom komentar. Karena kalau teman-teman perhatikan juga nih ya, dari awal bulan ya sampai akhir bulan, akhir lebaran ini puasa, banyak banget film setan, film horor versi Indonesia ya guys ya, yang dirilis di bioskop. Ada Waktu Maghrib juga yang katanya bagus. Aku mohon maaf banget ya, nggak punya kesempatan untuk nonton Waktu Maghrib. Mungkin nanti deh kalau udah ada rilis di streaming legal, aku akan nonton Waktu Maghrib. Kemarin udah keburu turun dari bioskop, katanya bagus ya. Nah jadi banyak banget film horor ya guys ya. Jadi pinter-pinter banget bagi kita milih mana nih film horor yang sekiranya nggak zong ya guys ya, yang sekiranya oke dan worth it untuk kita beli tiketnya. Wah tapi aku masih tetap nggak sabaran banget ya guys ya untuk nonton film hantu Evil Dead Rise. Dan juga sudah rilis juga nih trailer terbaru dari Insidious chapter ketiga atau keempat ya guys ya, pokoknya yang judulnya Red Doors itu. Dan juga ada official first look dari Suzana malam Jumat Kliwon. Keren banget itu. Aku nonton Suzana bernafas dalam kubur itu ya guys ya. Hehe. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya review dan penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi, membantu dan menghibur kalian semuanya ya. Selamat berlebaran, selamat menunaikan ibadah puasa lagi nih, tinggal berapa hari lagi. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.